Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Di sini saya mempresentasikan metodologi penelitian. Di sini, judul saya pengaruh penerapan metode SQ3R dengan bantuan metode dan PowerPoint dan audiovisual keterampilan membaca visual kelas. Nama saya Tiara Hadiah, nomor induk mahasiswa 1901022527 dari Prodi PGSD Fakultas Kedokteran Pendidikan Profesor Dr. Hamka. Yang pertama, penjelasan di dalamnya ada latar belakang masalah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus 16 pasal 36 mengenai penduduk Indonesia yang merupakan bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Badan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar memandang bahwa bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dan mempelajari semua bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan membantu peserta didik mengenal dirinya, budayanya, dan budaya lain, mengemukakan kebiasaan dan perasaan partisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, menemukan serta menggunakan kemampuan analisis imajinatif yang ada di dalamnya. Latar belakang ini biasanya masalah dalam penelitian. Lalu ada solusi yang ditawarkan. Pertama itu untuk mengatasi permasalahan dari latar belakang masalah ini. Lalu penelitian menawarkan solusi untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint dengan bantuan media audiovisual. Yang kedua, model atau metode pembelajaran SQ3R dilaksanakan dengan tahapan tertentu, yaitu pertama, mensurvei bacaan atau survei. Kedua, menyusun daftar pertanyaan bacaan atau question. Ketiga, membaca bacaan atau read. Keempat, menjelaskan bacaan atau recite. Kelima, menunjang ulang teks pertanyaan dan jawaban atau review. Salah satu tokoh yaitu Habib dengan pernyataan bahwa dengan menggunakan metode SQ3R dapat menjadikan siswa sebagai seorang pembaca yang aktif dan terarah secara langsung dengan pokok dan aktivitas. Lalu slide kelima itu ada identifikasi masalah. Yang pertama, masih banyak siswa yang kurang berkembang secara intelektual, terutama pada materi bahasa. Kedua, siswa berperan aktif dalam mencari isi bacaan dan mengikuti sintaks yang diarahkan. Ketiga, guru dituntut untuk mendidik dan menjadikan peserta didik unggul dalam aspek religius, psikomotor, afektif, dan kognitif. Selanjutnya rumusan masalah saya yaitu bagaimana pengaruh metode SQ3R berbantuan dengan media PowerPoint dan audiovisual dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Lalu di slide ke-7 ada pertanyaan. Yang pertama itu ada, apakah metode SQ3R dengan PowerPoint dan audiovisual berpengaruh signifikan terhadap keterampilan membaca siswa kelas 4? Pengaruh penerapan metode SQ3R. Seberapa pengaruh penerapan SQ3R dengan bantuan PowerPoint dan audiovisual terhadap keterampilan membaca di kelas 4 SD? Lalu slide ke-8. Yang pertama, bagi guru dapat dijadikan sebagai salah satu metode untuk memperbaiki pada
proses pembelajaran. Kedua, bagi siswa dapat memberikan suasana yang menyenangkan, siswa aktif dan efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Dan yang ketiga, bagi peneliti dapat memberikan pendidikan pengalaman serta langsung secara langsung tentang pengaruh metode SP3R dalam keberlangsungan proses pembelajaran. Lalu di bab kedua ada kajian teoritis. Di bab ini saya membahas tentang indikator target membaca, metode SP3R, hubungan metode SP3R dengan bantuan PowerPoint dan audiovisual terhadap keterampilan membaca. Lalu selanjutnya di slide ke-14 itu ada indikator keterampilan membaca. Menurut ABD, ayat 100 membagi tujuan umum PR sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengaktifkan dirinya dalam sebuah kegiatan merencanakan, dan membuat tahap belajar dilaksanakannya. Kedua, menggunakan proses menulis sebagai alat untuk mempelajari teks bacaan. Lalu ada pun indikator hasil keterampilan membaca, yaitu yang A, membaca teks bacaan dengan waktu yang ditentukan, yang B, membuat pertanyaan berdasarkan teks, C, menuliskan kalimat pertama, D, membuat kesimpulan, dan E, membuat puisi atau produk bacaan. Lalu selanjutnya pembelajaran. Di sini karena saya memakai metode SP3R, maka metodenya itu aman ada dalam pembelajaran membaca pertama adalah metode SP3R. SP3R merupakan singkatan dari Survey, Question, Read, Recite, Review. Model pembelajaran SP3R dilaksanakan dengan tahap-tahapan tertentu, yakni yang pertama mensurvei, lalu membaca pertanyaan atau question, 3 keempat menjelaskan bacaan atau recite, yang kelima meninjau ulang atau review. Pembelajaran SP3R ini menurut Syah pada prinsipnya merupakan langkah prosedural untuk mempelajari dan memahami isi teks dalam artikel dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada hubungan metode SP3R dengan PowerPoint dan audio visual terhadap keterampilan membaca siswa. Di sini ada 2 tabel, yaitu ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pada sebelum proses langsung, guru menyiapkan secara mental dan pada peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian daring dapat dilakukan melalui aplikasi atau WhatsApp group. Indikatornya siswa menyimak dan mengamati bacaan dengan waktu yang ditentukan. Yang kedua, guru menyiapkan bacaan terlebih dahulu untuk ditayangkan. Indikatornya video yang akan disampaikan. Ketiga, selama video pembelajaran ditayangkan, guru menunjukkan bahwa siswa membaca teks yang telah dilihat. Indikatornya siswa menyimak dan memahami materi yang telah diberikan. Selanjutnya, keempat, setelah siswa membaca teks yang telah dilihat, siswa membuat pertanyaan bacaan telah dilihat. Indikatornya siswa membaca teks bacaan dengan waktu yang ditentukan. Kelima, setelah siswa membuat pertanyaan, siswa membaca kembali tersebut secara keseluruhan. Indikatornya siswa dapat memahami dan membuat pertanyaan berdasarkan materi yang telah diberikan. Lalu setelah membaca teks, siswa menjawab pertanyaan question dan mencatat hal penting terdapat dan menceritakan kembali berdasarkan teks bacaan tersebut. Indikatornya siswa dapat membaca kembali memahami materi siswa fokus tidak dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran selesai, guru mengajarkan siswa untuk membuat video
yang ditetapkan oleh indikatornya, yaitu siswa mengerjakan tugas yang diminta oleh guru dalam bentuk video yang berisikan puisi untuk mengetahui materi yang siswa dapat. Selanjutnya di slide ke-15 itu ada penelitian relevan atau peneliti sebelum meneliti the ini. Yang pertama itu ada ini fitur tahun 2020 analisis pelajaran SQ3R, 2 Juni dan Ari tahun 2019 yang di Dr. Agnes Adnan dan Dr. Agnes 2019. Lalu di slide ke-6 ini, ke-16 ini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir yaitu di dalamnya input ini masalah yang ada pada ini, terus proses dalam penelitian ini, ini hasil dari penelitian ini. Lalu selanjutnya ada slide 17 ini ada hipotesis penelitian. Hal ini tidak ada pengaruh yang signifikan pada metode SQ3R dengan bantuan media PowerPoint dan audio visual terhadap keterampilan membaca siswa kelas 4 dan H1 ini atau HI ini terdapat pengaruh yang signifikan pada metode SQ3R dengan bantuan media PowerPoint dan audio visual terhadap keterampilan membaca siswa kelas 4. Selanjutnya ada bab 3 atau metodologi penelitian. Di dalamnya ini ada tujuan penelitian dan ini mengetahui pengaruh dari SQ3 berbantuan dengan media PowerPoint dan audio visual dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 4 SD. Adapun tujuan spesifik sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengaruh dalam penggunaan metode SQ3 berbantuan dengan media PowerPoint dan audio visual dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa di kelas 4 SD. Dan yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan metode SQ3R berbantuan dengan media PowerPoint dan audio visual keterampilan membaca di kelas 4 SD. Lalu selanjutnya ada tempat penelitian, yaitu tempat penelitiannya ada di Jalan Jati Rahyu nomor 27 Namun, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, yaitu ada di SD yang bernama SD Negeri Jatinangor 2. Waktu penelitian ini Januari sampai lalu metode kuasi eksperimental dengan equivalent control group. Populasi dan sampel populasi peneliti ini berada di SD sebanyak 2 kelas yang berjumlah 26 orang. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ada 2 kelas, yaitu kelas 4A dan 4B. 4A sebagai eksperimen dan 4B sebagai kelas kontrol yang berjumlah kelas 4A itu 29, kelas 4B 27 orang. Selanjutnya ada rancangan penelitian pembelajaran. Pada penelitian ini diberikan pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah, yaitu materi bahasa Indonesia. Atau sekarang walaupun memakai tematik ada sedikit pembelajaran bahasa Indonesia di dalam tema itu materi bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, strategi pembelajaran. Pembelajaran akan dilaksanakan secara luring atau secara langsung tatap muka dengan menggunakan metode SQ3R dengan media PowerPoint dan audio visual, yaitu guru memberikan video pembelajaran dengan PowerPoint
yang ada di dalamnya ada teks bacaan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan perlakuan itu yang pertama ada persiapan, tahapan pelaksana, dan tahapan akhir. Selanjutnya ada eh, definisi konseptual. Definisi konseptual ini karena saya mengambil untuk membaca siswa, jadi saya hanya menjelaskan tentang keterampilan membaca siswa, yaitu kemampuan siswa untuk memahami bacaan dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah yang berlaku dan dapat memahami isi bacaan serta memperoleh informasi yang disampaikan oleh penulis melalui teks bacaan. Definisi konseptual. Lalu selanjutnya definisi operasional. Ini sedikit tentang penelitian, yaitu di dalamnya ada keterampilan membaca siswa. Dalam penelitian ini adalah uh, mengukur kemampuan dalam bacaan serta memperoleh informasi tentang penulis. Hasil pengamatannya ini pada aspek membaca teks bacaan yang ditentukan, menulis kalimat utama, membuat kesimpulan, membuat bukti atau produk. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Instrumen penelitian yaitu 10 butir soal. Yang bawah ini keterampilan membaca atau yang dilihat faktor-faktor benar salahnya. Ini yang pertama, bacaan dan waktu dari nomor 1 3 dan 4, menulis kalimat pertama 5 dan 6, membuat kesimpulan 7 dan 8, dan membuat puisi dan selanjutnya uji validitas dan reliabilitas itu menggunakan uh, rumus korelasi sedangkan uji reliabilitas menggunakan di bawah ini. Selanjutnya ada teknis data. Karena saya mengukur signifikan pengaruh metode SR dan seberapa pengaruhnya, jadi saya hanya itu tujuannya sama seperti tujuan sebelumnya. Akses datanya itu deskripsi data, metode pemilihan, dua persyaratan analisis yaitu pengujian hipotesis itu untuk mengetahui signifikan pengaruh. Lalu untuk mengetahui seberapa besarnya pengaruh itu pakai uji effect size. Lalu yang terakhir, hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini menguji yang sama dua rata. Berikut keterangannya. Rata-rata yang pertama, rata-rata keterampilan membaca siswa post test, dan kedua rata-rata keterampilan membaca siswa atau pretest. Saya memiliki satu karena saya menitik atau lebih mengarah penelitian ini untuk
seperti itu. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi